Halo Sobat Indigo, kembali lagi bersama saya Vina dan Om Luki di sini. Ya, sekarang kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai sosok tuyul. Om, sosok tuyul ini seperti apa sih Om? Jadi kalau tuyul itu adalah bagian jin ya. Jadi tuyul itu bagian dari jin, bentuknya seperti anak kecil ya, hampir mirip dengan anak-anak yang umurnya 2 tahunan gitu ya. Jadi 1,5 sampai 2 tahunan, kecil bentuknya. Nah, tuyul ini memang jin ya, dari dulunya jin, terus oleh manusia karena kepintaran manusia itu dia diajak kerjasama untuk istilahnya membuahkan hasil dengan kata lain simbiosis mutualisme. Contohnya apa? Si tuyul ini disuruh kerja, mencari uang, mencari duit oleh manusia karena adanya kontrak, jadi manusia menjadi tuannya, tuyul ini menjadi anak buahnya untuk mencari uang. Nah, karena tuyul ini disuruh oleh manusia untuk mencari uang, dia kan juga ingin suatu imbalan. Jadi imbalannya adalah biasanya kalau yang mencari tuyul ini orang yang sudah berkeluarga, maka tuyul ini akan nenen. Jadi nenen kepada istrinya kalau tiap malam ataupun tidak hanya malam dia membutuhkan harus minum. Dan kalau nenen itu yang dihisap, payudara itu dihisap, itu yang keluar darah. Jadi dia minum darah. Makanya kalau orang yang mempunyai pesugihan tuyul itu biasanya yang perempuan dari keluarga ini, yang perempuan biasanya ya kayak anemia ya, kurang darah, lemes, kayak gitu, kurang cerah kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Pun tidak hanya itu, kalau kita mau makan sudah menghidangkan sesuatu di meja makan, meja hidangan, tuyul ini akan makan dulu makanan yang ada di dalam itu sambil nanti diacak-acak. Ini ceritanya seperti itu ya. Jadi nanti diacak-acak, setelah dia selesai, sudah makan, ya baru tuan rumah yang mempunyai tuyul belum makan. Jadi itu sudah sisa, sudah diinjak-injak, sudah dikotorin. Nah itu baru sudah diambil sari-sari ya, gitu ya. seperti itu. Jadi memang kalau punya pesugihan itu sebenarnya tidak ada enaknya. Jadi keuntungan dengan mudorotnya itu banyak mudorotnya. Jadi memang kerugiannya itu kalau dihitung lebih banyak daripada penghasilannya ya, keuntungan yang diambil ya. Jadi kalau pesugihan itu memang ya bagi orang-orang yang berpikir saja kayanya itu seberapa sih, gitu kan. Kayaknya seberapa, tapi di efek lain itu, di sisi lain itu dirugikan sangat banyak. Seperti itu. Berarti tuyul itu masuk ke golongan pesugihan ya? Ya itu pesugihan, tapi golongannya dari tuyul itu adalah jin. Ya, jadi pesugihan, tapi tingkatannya pesugihan yang gimana ya, bukan yang high class ya. Jadi kalau pesugihan yang high class itu kan seperti blorong, nanti tonju, dan pesugihan-pesugihan yang menggunakan tumbal atau pasokannya sebagai makanannya itu adalah nyawa. Itu yang high class, maksudnya cepat kaya itu. Tapi nah, pesugihan-pesugihan yang maksudnya ada kelas teri, ada kelas kakap ya. Kalau tuyul ini kan untuk kaya sekali itu ya belum lihat ya orang yang pesugihan tuyul jadi kaya banget itu enggak. Ada lagi babi ngepet. Babi ngepet itu nanti di atasnya tuyul. Dan nanti ada ular, pesugihan ular itu juga ada. Jadi macam-macam ya, ada monyet itu juga ada. Kalau ular itu ya blorong itu ya? Beda lagi. Jadi beda lagi. Jadi blorong ular itu ya makan korban, tapi keganasannya itu masih ganas blorong. Dan kalau blorong ini bisa diteristri.
seperti itu, sama yang punya. Nah, ya itu bisa kamanusan, istilahnya bisa berubah wujud menjadi manusia, itu namanya kamanusan. Seperti itu. Ya. Om, ini kan banyak yang bertanya gini, kok kalau tuyul itu mencurinya hanya di rumah, di pasar, nggak di bank gitu Om? Ya, jadi gini, sebenarnya pun bisa saja tuyul itu mengambil di bank dan di ATM, itu bisa saja. Tuyul itu juga nggak bodoh, jadi juga pintar. Jadi gini, kalau pesugihan itu kan sistem yang dia ambil itu kan mengambil yang namanya hak-hak orang, itu diambil. Nah, di situ akan muncullah karma dan dosa, itu ada di situ. Kalau mengambil di ATM itu bisa saja, tapi kan nanti hitungannya dari karmanya itu, dosanya itu bagaimana. Nah, orang yang sudah diambil dari si tuyul ini, itu kan nanti kan otomatis kan penderitaannya itu dia akan ditimpakan pada yang mempunyai tuyul yang sudah diambil. Nah, kalau sistem di bank kan nggak ada seperti itu, dosanya bagaimana, hitungannya. Iya. Jin itu seperti itu, sudah mempunyai hitungannya, jadi karmanya bagaimana sudah dilihat sampai ke sana. Pun orang-orang yang disakiti, yang diambil itu kan nanti kesusahan orang itu juga ikut kepada kita, gitu loh. Jadi orang ini akan menimpa hal pun yang sama, bagaimana besok itu akan dia mengalami anak cucunya kesedihan, uangnya diambil orang, diambil tuyul. Karena apa? Sesuatu hal itu kalau kita sudah menanam, itu kita itu akan menuai. Itu seperti itu. Ada hukum sebab dan hukum akibat. Apa yang kita lakukan ya besok kita akan mendapatkan gantinya. Seperti itu. Jadi makanya kenapa kok pada nggak jawab? Ya karena ada hukum sebab akibat nantinya. Jadi si tuyul ini sudah ngambil punya orang, ya hukum karma itu akan berjalan di sini. Ini keadilannya dari itu. Tuh. Terus Om, ciri-cirinya orang yang memelihara tuyul itu yang paling mudah dilihat itu apa? Ya, kalau yang mudah dilihat itu sebenarnya kalau taruhlah kita dikasih tahu orang, itu punya tuyul. Nah, itu yang pertama. Kalau bertatap muka, berhadapan-hadapan, face to face, itu matanya selalu berkedip. Iya, jadi matanya berkedip terus gitu, dan kalau dipandang dia nggak mau bertatapan gitu, nggak mau face to face bertatapan, itu dia tidak mau. Itu berkedip. Jadi sering berkedip-kedip itu cerita seperti itu. Yang kedua, kalau jalan seperti gendong. Ya, ini ya, bondo. Ya, itu di situ. Terus yang ketiga, jalan juga seperti kadang sok gandeng, seperti itu. Nah, kadang dia ya seperti kayak angon, maksudnya menggembala, kayak penggembala gitu ya. Dia gini, terus lihat-lihat gitu, terus disuruh nyebar, habis itu ya kalau sudah ya dia manggil, kadang dikeplok. Ini kadang-kadang dia pura-pura gimana ngeplok gitu. Kalau sudah di kode itu berarti dia harus balik semua dan pulang, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya gerak-gerik itu sudah kelihatan kalau kita peka ya, maksudnya kita mempelajari tentang hal-hal seperti ini, nanti akan tahu dengan ciri. Pun kalau pengen melihat tuyul itu kita bisa puasa ya, jadi teman-teman yang melihat tuyul itu puasa mungkin 7 hari. Jadi puasa mungkin 7 hari itu Anda mulai berpuasa itu jam 6 sore, itu tidak boleh makan ya. Terus nanti ketemu lagi besok jam 6 sore besok baru boleh makan. Nah, makannya itu cuma 3 kepal nasi putih dan 1 gelas air putih. Seperti itu. Jadi itu seperti itu sampai 7 hari. Hitungannya sampai 7 hari. Dan niatnya harus punya niat. Dan niatnya untuk apa? Saya ingin tahu dulu. Itu pun kadang ada yang
terkabul dan ada yang tidak. Tergantung frekuensi dari orang itu, gelombangnya itu sama enggak, bisa melihat seperti itu enggak gitu loh, bisa membuka channel yang di situ, bisa akhirnya kayak TV kayak gitu, bisa menangkap gelombang dan dia divisualisasikan. Nah itu seperti itu. Kalau dari pembahasan tadi kan kalau pesugihan itu kan harus frekuensinya sama ya. Kalau tuyul itu sama seperti itu? Sama, semuanya itu sama. Berarti tetap cocok-cocokan. Kalau kita nggak cocok kayak di Klaten itu jual beli tuyul itu kan juga ada kan. Jadi banyak lah jual beli tuyul. Kalau nggak cocok juga nggak bisa, tidak semuanya tuh cocok terus bisa, itu enggak. Makanya kalau kita ke toko mau beli baju, kalau nggak muat ya sudah, makanya dipakai pas cocok, nah itu berarti cocok. Kalau nggak muat, kegedean atau bagaimana, gampangnya lah gitu lah. Yang kita gampangnya seperti itu. Terus ada yang mengatakan kadang tuyul itu apakah dari orang yang keguguran, eskram, terus jadi tuyul, seperti itu pluron, ya itu ya jadi pluron itu salah. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Beda, sudah dari dulu itu sudah ada tuyul itu. Nah sudah dari dulu itu sudah ada, dari turun temurun dari jin zaman dahulu ya, itu sudah ada. Memang pluron itu beda lagi. Jadi kalau pluron itu kalau di Jawa itu dinamakan bajang krek, jadi krek ya. Contohnya kalau itu karena dia menjadi seperti itu karena apa? Dia meskram dalam bentuk bayi, pokoknya yang sudah biasanya 4 bulan. Karena 4 bulan itu kan sudah ditiupkan ruh ya ke dalam darah itu yang menggumpal ya, darah menggumpal segumpal daging, segumpal darah itu ya. Itu keluar dan itu maksudnya tidak di rumah, tidak dipelihara, dikuburkan selayaknya di makam. Kita pakai doa, syukuran atau bagaimana, itu nggak pakai, cuma dibuang. Nah biasanya itu akan protes karena itu juga anak, bagian dari yang membuang itu kan darah daging itu. Nah itu akan protes. Biasanya nanti kalau di sekitar rumah biasanya krek. Suaranya krek. Ya kalau yang dulu Simba itu mendongeng zaman dahulu itu kan selalu bilang, oh itu punya anak turun, anak terekan, anak meskram lah. Itu meskram, anak keguguran, itu namanya terekan. Nah itu kalau bunyi krek dekat rumahnya, Le, kesini, nah, iya, ini tak kasih minum, gitu. Itu jadi hantu itu kalau kita membahas tentang itu jin dan lain itu banyak macamnya ya, dan juga jin muncul dengan bentuk itu kadang karena imajinasi manusia sering bercerita, mempunyai imajinasi, akhirnya jin itu membentuk hal yang seperti itu. Sesuai dengan apa ya, kadang-kadang personifikasi manusia itu kan membuat sesuatu itu mengungkapkan bentuk tuyul kayak gini digawe gitu kayak gitu ya, itu manifestasinya demit atau jin itu berubah menjadi seperti itu karena pikiran orang gitu. Yang menakutkan itu hantu apa aja tahu. Nah kita nanti juga lain waktu akan membahas tentang pocong juga, itu bagaimana atau sebenarnya pocong itu tentang itu. Terus tip bagaimana rumah itu biar tidak masuk ke tuyul atau diambil uangnya. Nah kalau biar tidak diambil uangnya, biasanya kita masukkan ke dalam kantong plastik bening itu dulu, yang flip gitu ya, flip itu, terus kita masukkan ke dalam kantong plastik hitam, baru kita tahu. Nah itu tuyul akan kesusahan, ya nggak tahu bagaimana itu memang seperti itu ya. Kalau zaman dulu itu dimasukkan ke dalam celana dalam itu Om katanya. Ya itu nggak ngaruh sih kalau celana dalam ya, cuma gitu ya. Jadi seperti itu. Terus cermin, sebenarnya orang-orang bilang
dengan cermin. Nah, sebenarnya pun dengan cermin juga nggak takut, ya toh, dia tidak takut. Cuman akhirnya, namanya juga bagaimana kita berusaha ya. Biasanya ditumpangi cermin, uang itu cerah kasih plastik ditumpangi cermin. Nah, kalau melihat cermin, berarti itu wajahku sendiri. Berarti tidak ada di situ, tidak ada uang kayak gitu. Itu, ya itu seperti itulah. Kalau yang jelas dimasukkan ke dalam atau itu juga. Nah, untuk yang hal yang lain ya nanti pakai doa. Biasanya yang nggak masuk ya kita pakai doa, permintaan kita pada Tuhan Yang Maha Esa ya, pada Allah, dirajah rumah itu nanti dikasih ayat-ayat suci kayak gitu ya, dari penggalan doa itu dikasihkan situ begitu. Terus rumah kalau pengen tidak dimasuki jin sama hantu, tuyul juga kayak gitu, atau yang lain sebagainya metafisika, di rumah, depan rumah sebelah kiri, kalau kita menghadap keluar rumah, halaman depan itu tanamlah yang namanya ini tebu yang warnanya hitam, namanya tebu wulung itu dalam bahasa Jawa, tebu hitam itu yang pertama. Yang kedua itu bisa nanti menggunakan pepaya wulung, pepaya yang batangnya itu warnanya hitam atau ungu tua, itu wulung. Nah, itu penangkal seperti itu. Jadi itu sudah ada kode lah. Kamu tidak boleh masuk. Ini sudah ada area yang punya yang lain. Nah, itu simbol-simbol seperti itu sejak nenek moyang zaman dahulu itu sudah diterapkan, karena orang zaman dahulu akan mendapatkan petunjuk ilham itu kan juga tidak serta-merta ya, mereka harus laku tirakat, puasa dan lain sebagainya ya, kreatif. Itu depan rumah juga bisa ditanam pohon kelor. Pohon kelor itu juga bisa untuk mengusir. Nah, dari semuanya itu tadi, pohon-pohon itu ya, pun ada yang jin itu yang kebal. Kalau yang sakti itu juga bisa kebal. Cuman itu kan sebagai benteng pertama untuk penangkal. Karena pohon pepaya itu yang wulung itu ya, kalau ada santet umpamanya masuk, ada telur yang masuk, itu yang kena pepaya dulu itu akan lahir. Oh iya. Seperti itu. Dari pohon itu mati atau nggak sehat, berarti ada indikasi. Itu metafisika yang mau masuk ke dalam rumah, dia jadi tertahan di pohon itu. Berarti seperti sudah ada sinyal duluan. Iya, jadi menanam gitu ya. Ada alarm yang ngasih tahu lah, seperti itu. Itu tentang tuyul. Terus juga kalau pengen tuyul nggak masuk rumah itu ya dikasih mainan juga. Nah, kita mencari ikan gabus yang warnanya merah. Ikan gabus. Iya, itu ikan gabus itu di Jawa itu bisa dinamakan kotes, kotes atau ikan kutub. Nah, itu yang dicari kalau yang merah, itu namanya kotes benges. Iya. Kotes benges. Iya. Itu nanti kalau dikasih di depan rumah, kalau baru ribut tuyul, nah itu dia nggak masuk mainan itu. Terus sama kepiting. Ya, yuyu itu ya. Kepiting yuyu itu buat mainan tuyul itu. Jadi kalau orang yang punya pesugihan kadang-kadang mencari yuyu itu, kepiting itu ya buat mainan tuyul. Jadi di rumah itu kadang nggak mainan yuyu itu buat mainan tuyul. Itu seperti itu. Ya macam-macam lah namanya. Jin itu sebenarnya ada penangkalnya masing-masing. Nanti kita membahas di yang lain, ada penangkal yang lain juga tidak sama. Nanti yang lainnya kayak Banaswati, kayak itu penangkalnya apa. Terus nanti seperti pocong itu penangkalnya seperti apa. Nanti beda-beda kita bahas di di konten-konten berikutnya kita bahas gitu. Jadi satu persatu nanti kita bahas. Oke. Terima kasih Om Luki. Ya, Sobat Indigo, ini tadi pembahasan kita mengenai sosok tuyul. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.